Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sabra diya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berhadir di acara ini. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu tentu wajib kita syukuri. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, zuriat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami ingin mengambil tema yaitu menjadikan sabar latihan kita berpuasa. Sabar di dalam kita melaksanakan puasa, tentunya kesabaran harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga kita dituntut untuk menahan nafsu kita, untuk dapat mengendalikan nafsu kita, mengendalikan emosi kita dan lain sebagainya. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan kesabaran, maka tentunya bisa dapat mencederai puasa kita, bisa dapat mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Alhamdulillah, kita juga panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat tersebut, dan salah satunya kita mampu diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mari kita memperkuat sifat sabar kita ini lebih-lebih di dalam menjalani ibadah puasa ini. Sabar bukan berarti kita lemah, tetapi sabar pada dasarnya kita kukuh dalam artian kukuh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kukuh dalam menahan godaan-godaan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dan kukuh terhadap berbagai macam ujian-ujian yang menimpa kita. Para ulama ada memberikan kategori atau membagi 3 kesabaran. Pertama, sabar di dalam menjalankan ibadah. Contohnya saja di dalam ibadah puasa ini, tentunya kesabaran kita dalam ibadah puasa ini sangat kita harapkan. Misalnya lagi ketika di malam hari, hendaklah kita sabar menjalani ibadah-ibadah sunat, di antaranya sholat tarawih, membaca Al-Quran, sholatul lail dan lain sebagainya, tentu membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran mungkin ibadah yang kita lakukan kurang begitu mendapat pahala dari Allah, kurang begitu bermakna, dan bahkan bisa menyebabkan pahala kita menyebabkan ibadah kita hilang pahalanya. Misalnya saja jika kita melaksanakan tarawih dengan tergesa-gesa, dengan cepat-cepat, maka itu bisa membatalkan tarawih kita. Misalnya dengan salat tarawih yang begitu cepat, maka bisa kemungkinan ada tertinggal tumaninahnya. Nah, karena ibadah itu membutuhkan kesabaran. Oleh itu, mari kita lakukan kesabaran dengan sebaik-baiknya dalam taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, kesabaran itu juga perlu ditanamkan dalam menghadapi berbagai macam godaan atau kemaksiatan. Misalnya lidah kita harus selalu sabar untuk tidak gibah pada orang lain, harus selalu sabar lidah kita untuk tidak berdusta, tidak menimbulkan kata-kata yang bisa menyinggung orang lain. Begitu pula hal-hal yang sebaiknya. Anggota tubuh kita yang lain harus sabar, misalnya mata kita harus sabar untuk menahan
melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan puasa ini. Karena jika pandangan kita tidak bisa kita arahkan kepada yang baik yang dihalalkan oleh Allah dengan memandang yang haram, maka itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang ketiga, kesabaran juga diperlukan dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita hidup ini pasti ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya kami, kata Allah, tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan seseorang. Jika Allah menguji kita, berarti kita mampu, asalkan kita selalu berpegang kepada Allah, asalkan kita selalu ingat kepada Allah, asalkan kita selalu berada di dalam ajaran-ajaran agama yang digariskan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui sunnah-sunnah Nabi. Dan indikator keberhasilan kita menjalani puasa Ramadan ini adalah ketika Ramadan usai, apakah kesabaran yang telah kita lakukan, telah kita latih di bulan Ramadan ini bisa kita bawa setelah Ramadan. Apakah emosi kita bisa kita kendalikan setelah Ramadan? Apakah kesabaran kita meningkat dari sebelumnya? Nah, jika setelah Ramadan kebiasaan-kebiasaan sabar ini bisa kita bawa, maka kita termasuk orang yang berhasil menjalani ibadah puasa mulai dari sifat sabar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.